a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang kita pada sore hari ini alhamdulillah insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala di waktu yang terbaik ba'dal asar menjelang maghrib buka puasa di hari ketiga Ramadan tahun ini yang penuh ujian. Kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, dan kita bisa berkumpul silaturahim dalam waktu yang singkat tapi padat, bisa secara kompak bertemu muwajahah di dalam satu alat elektronik yang Allah berikan keberkahan pada saat kita hidup sekarang ini. Dengan syukur kita senantiasa mengharap tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat yang lain. Dan syukur kita yang utama adalah kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya kita masih bisa memperbaiki iman Islam kita, amal-amal kita, kehidupan kita ke depannya. Allah menjanjikan akan merubah nasib satu kaum, seseorang apabila mau merubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak sekali-kali akan merubah nasib satu kaum atau seseorang kecuali orang itu atau kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Kemana kita akan merubah? Arahnya kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan Allah. Di sisa hidup kita yang tinggal berapa saat saja. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, yang penuh rahmah, yang sangat kasih kepada kita umatnya, yang Allah Ta'ala izinkan kelak memberikan syafaat kepada kita sekalian. Insya Allah kita, keluarga kita, keturunan kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita, semua mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat daripada Rasulullah SAW. Bagaimana itu semuanya akan bisa terjadi? Akan bisa kita lakukan, kita dapatkan. Tidak ada jalan lain kecuali ketika kita mengikuti jalan Rasulullah SAW. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, kalau tidak salah itu, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mengikuti dia, Rasulullah SAW, kamu pasti akan dapat hidayah. Karena Rasulullah SAW Allah jadikan di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai asbabul hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Jadi Allah yang menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa engkau Muhammad akan menunjuki kepada jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Dan kalau kita mengikuti beliau, pasti akan dicintai Allah, akan mendapatkan rahmat dan ampunan darinya. Dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad SAW kepada umatmu sekalian. Jadi dari Allah perintahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Yang bicara sekarang adalah Al-Quran, panduan kita, pegangan kita. Hudalin nas, hudalil muttaqin. Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Apabila engkau, wahai umat kita, apabila bilang cinta kepada Allah, Allah wajibkan kita mengikuti Rasulullah SAW. Barulah Allah cinta kepada kita. Jadi kalau kita bilang cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW, cintanya palsu. Dan tidak akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Karena Allah jadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan, contoh model yang wajib diikuti. La ilaha illallah, tauhid, akidah kepada Allah, Muhammadur Rasulullah. Utusan Allah yang menuntun kita kepada jalan hidayah, kepada jalan yang lurus siratal mustaqim, kepada jalan yang akan mendatangkan kebaikan, kemuliaan, kejayaan dunia sementara ini dan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Alhamdulillah kita pada sore hari ini insya Allah menyampaikan apa yang ada Allah berikan ilham kepada saya tanpa konsep,
yang insya Allah dengan asbab pikir risau doa antum semuanya Allah berikan yang terbaik buat kita semuanya pada sore hari ini di hari ketiga Ramadan tahun ini yang kita dapat ujian seluruh dunia ini dalam keadaan yang prihatin sekali, ujian iman terutama. Allah mau menyaring siapa yang beriman, siapa yang dalam keadaan yang kesian, semakin lari daripada iman. Kita lihat bagaimana hari-hari berita-berita yang memprihatinkan. Tapi insya Allah ketika kita kembali kepada Allah SWT dengan segala kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, kita merangkak-rangkak kepada Allah, Allah akan lari kepada kita, mendekat kepada kita. Inilah saatnya kita untuk semuanya kembali kepada Allah SWT. Inti daripada Allah berikan kepada kita ibadah tahunan yang penuh berkah, yaitu Shaum Ramadan, adalah tujuannya satu, untuk kita ini semakin takwa kepada Allah. Tadi yang saya sampaikan dalam pembukaan tadi, dalam surat yang biasa keluarnya di bulan Ramadan, Al-Baqarah surat kedua ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kurang artinya Allah panggil kepada kita semuanya dengan kemanjaan. Hei orang-orang yang mengaku beriman. Telah aku wajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana aku wajibkan kepada kaum-kaum yang dahulu. Aimnya, maksudnya hanya satu, yaitu la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Di surat yang lain, Al-Hujurat, Allah menyatakan bahwa manusia yang paling mulia, yang paling takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan yang paling kaya, paling kuat, paling tinggi jabatannya, bukan konglomerat, teknokrat, birokrat, konglomerat, pejabat, bukan sama sekali. Hanya satu, yang paling takwa, paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Contoh model yang jelas, Bilal radhiyallahu anhu, walaupun dia seorang budak Afrika, hitam, rambutnya keriting. Dan dia tidak memiliki kemerdekaan dirinya, dijual belikan. Dan dijadikan oleh Umayyah bin Khalaf sebagai budaknya, mengisar gandum supaya jadi tepung. Tetapi Allah SWT sangat cinta kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia, apalagi umat Muhammad SAW. Di awal Islam, Rasulullah SAW setelah berdakwah kepada keluarganya Abu Bakar dan selanjutnya, kemudian tidak lama kepada Bilal. Singkat ceritanya kita tahu bahwa Bilal akhirnya Islam di tangan Rasulullah SAW, termasuk awalun, as-sabiqun al-awwalun. Berjuang dengan Rasulullah SAW ketika tidak lama dibebaskan menjadi manusia merdeka. Satu saat Bilal diberikan oleh Rasulullah SAW kabar gembira yang luar biasa. Ini kembali kepada asbab kemuliaan manusia atas takwanya. Bilal didatangi Rasulullah SAW yang tidak pernah-pernahnya, dan satu pertanyaan yang mengherankan, wahai Bilal, amal apa yang menjadikan engkau dimuliakan Allah? Bilal dengan tawadhu mengatakan, saya biasa-biasa ya Rasulullah, kalau orang bilang standar kira-kira amal saya. Tidak coba cari koreksi. Ya, sifat Bilal ini sama tahu ada pada diri kita, insya Allah nasib kita bisa seperti Bilal. Amin. Apa ditanya Rasulullah SAW? Bilal kemudian setelah terdesak dibilang, ya Rasulullah, saya itu membiasakan kalau batal wudhu, selalu saya memperbarui. Kita buang angin, buang air besar, kecil, atau yang lainnya, langsung dia wudhu, dan langsung dia sholat semampunya, 2 rakaat, 4 rakaat, dan sebagainya. Rasulullah SAW kemudian menunjukkan ya, bisa jadi itu yang menjadikan engkau dimuliakan Allah, karena apa? Aku telah didengarkan suara sendalmu sudah berada di dalam surganya Allah SWT. Itu salah satu amalan Bilal yang dia diangkat, dimuliakan sebagai orang yang bertakwa. Walaupun dia orang Afrika, orang Ajam, bukan orang Arab. Tidak ada bedanya Arab dengan Ajam kecuali dengan takwa. Dan bahkan di dunianya pun dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan Abu Bakar. Kemudian dia di satu masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia tanpa kampanye, tanpa money politik, tanpa ambisi, tanpa money laundering dan sebagainya. Bila dilantik menjadi gubernur di Syam. Kemarin saya baru pulang alhamdulillah dari Palestina, Yordan, dan Qatar. Alhamdulillah sempat silaturahim ziarah ke makam Bilal di situ. Bilal meninggalnya Bilal dimuliakan walaupun dia orang non-Arab, orang hitam dan sebagainya. Allah tidak melihat wajah seseorang putih, hitam apa-apa, miskin dan sebagainya. Tapi Allah lihat hatimu dan amalmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa asamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dan memang Rasulullah SAW menunjukkan jadi
tunjuk kanannya 3 kali di dada kirinya, at-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa itu ada di sini. 3 kali, tapi sekarang diplesetkan sakitnya tuh di sini katanya. Nenek-nenek dia pakai celana pendek nyanyi-nyanyi, sakitnya tuh di sini, bilang gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, bila dimuliakan Allah SWT yang luar biasa. Padahal dia istilahnya wong cilik. Bahkan dia menjadi muadzin Rasul. Ya, bila namanya disebut seluruh alam, orang yang menyeru salat 5 waktu, muadzin, semua dipanggil Bilal. Kita lihat di barat, orang putih, matanya biru, hijau, mu'alaf masuk Islam, dia bangga mengganti namanya Bilal. Subhanallah. Bedanya sekarang banyak orang Islam yang dia malu sama Islam, imannya lemah, lebih suka dipanggil namanya Mehmet. Padahal namanya Muhammad. Soleh dipanggil Alex, dan selanjutnya. Nah, kemuliaan Bilal itu atas takwanya kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Syam. Dan makamnya kemarin kami lihat di Yordan. Sebaliknya paman Rasulullah SAW, Abu Lahab, saudara bapaknya. Dan dia biasanya Rasulullah SAW, 2 putranya dinikahkan dengan 2 putrinya Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah di Sofa, kalau kita umroh sa'i, itu dari Sofa ke Marwah. Dikumpulkan keluarganya, beliau menyampaikan bahwa dia adalah utusan Allah mengajak kepada tauhid, kepada iman, kepada kebaikan, dan sebagainya. Tapi justru paman yang pertama memarahi kepada Rasulullah SAW, bahkan melaknat Rasulullah SAW. Celaka, kata Abu Lahab, celaka engkau Muhammad. Untuk ini kau kumpulkan, buat istimewa. Maka langsung Allah Ta'ala turunkan pada waktu itu 1 surat artinya 2. Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat yada Abila Habiwata. Kalau Bilal tadi sudah dipastikan calon ahli surga, siapa tahu tadi kita meniru-niru Bilal, insya Allah kita calon ahli surga juga, amin. Tetapi Abu Lahab sudah pasti calon ahli neraka. Nanti boleh buka terjemahnya surat Al-Lahab atau Al-Masad. Demikian juga istrinya, mengumpulkan kayu bakar untuk membakar satu keluarga semuanya. Kenapa? Suka membuat ghibah, membuat isu-isu hoax sekarang kepada kaumnya untuk jelek-jelekan Rasulullah SAW. Nah, ini intinya takwa di dalam Ramadan ini, di dalam semua amalannya dimulai daripada sahur, kemudian sampai kita berbuka, dan di amalan di siang hari maupun di malam hari, tujuannya 1 bulan kita tiap tahun untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Di dalam Al-Quran lebih daripada 100 kata takwa. Jadi manusia paling mulia paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 atau ayat 13. Kemudian juga kita akan bahagia rumah tangga kita yang ada daripada suami dan istri. Walaupun ada ujian, ada tantangan, ada macam-macam pancaroba. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita, akan memberikan jalan keluar daripada semua masalahnya. Dan bahkan akan dimudahkan rezekinya. Dimudahkan semua urusannya hanya dengan takwa. Ada di dalam surat At-Tolak. Judulnya surat perceraian. Surat perceraian. Ayat 2 dan ayat 3. Ini populer sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang takwa kepada Allah, taat, patuh, manut, nurut, lulut, tunduk, loyal kepada Allah, dan adanya di sini, maka pasti Allah Ta'ala akan berikan way out, jalan keluar daripada semua masalah. Dan akan diberikan rizki atau solusi. Jadi rizki itu bukan fulus saja. Orang tanya rizki itu fulus. Duit, money. Tetapi itu rizki yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah hidayah. Yang Allah Rasulullah ajarkan kepada kita kalau kita doa. Dalam satu rangkaian hadis. Tapi urutannya nggak bisa dibalik. Kalau kita mungkin sekarang membalikkan diri. Pertama yang paling tinggi rizki Allah adalah hidayah. Kemudian baru takwa. Dan kemudian baru amal soleh, yaitu berupa pemaaf, akhlak yang baik. Dan baru yang terakhirnya adalah kekayaan. Doanya apa? Secara pribadi, single, Allahumma ini as'alukal huda. Tapi kalau kita ada keluarga, istri, anak kita, orang tua kita, saudara kita, dan umat kita dengan jamaah. Allahumma inna nas'alukal huda. Pertama yang diminta hidayah, karena yang paling utama adalah hidayah. Manusia kalau dapat hidayah, dia akan diberikan petunjuk Allah Ta'ala. Di dunia nggak akan sesat. Tapi kalau manusia tidak ada hidayah, celaka. Seperti mana orang buta, dia nabrak-nabrak. Mesti dituntun.
Nomor satu, hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Maka Rasulullah SAW mengajarkan mujahadah kepada para sahabat. Dan kita pun juga diajarkan untuk bermujahadah supaya dapat hidayah. 17 kali dalam Al-Fatihah kita minimal tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdini, pribadi, egois. Tapi ihdina. Kita, orang tua kita, istri, anak, cucu kita, saudara kita, semuanya. Hidayah. Baru watuqo, ketakwaan. Karena takwanya akan menjadikan orang itu mulia. Akan diberikan WO jalan keluar dalam semua masalahnya. Dan kemudian akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Unpredictable, unbelievable. Kalau rezeki seperti para nabi-nabi, Nabi Musa AS, dengan tongkatnya Allah berikan rezeki menjadi asbab terbelahnya lautan. Yang selamat dengan 12 suku Bani Israel, 12 jalan di laut. Selamat mereka, takbir. Kemudian Fir'aun dengan tentaranya dihabisi saat. Itu termasuk rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Unpredictable, unbelievable. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri single fighter. Bapaknya pembuat patung daripada masyarakatnya Korun. Anteknya Korun atau rezimnya Korun. Dia muda, bujang, belum berkeluarga. Sendiri diikat dengan besi, rantai. Dia siap untuk dilemparkan api yang besar. Allah uji dengan datang 2 malaikat, angin dan hujan. Ditawari, wahai Ibrahim, maukah aku tolong kepadamu? Supaya nanti aku tiupkan anginku atas izin Allah. Ya, dengan kuasa Allah. Atau aku hujani. Tapi apa jawaban daripada Ibrahim alaihissalam yang kalau Allah latih keimanan dan ketakwaan sebelum-sebelumnya? Amma ilaika fala wa amma minallahi fabala. Kalau darimu ogah, tapi cukup dari Allah itu kandunganku. Dengan satu kalimat, dapat doa singkat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau di dalam Al-Quran ada juga ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu untuk jamaah. Tapi kalau beliau sendiri pribadi menyampaikan kalimat yang disadurkan dalam Al-Quran. Kul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah firmankan ketika api Ibrahim AS belum sampai di api, sudah diperintahkan itu makhluk yang namanya api, walaupun sifatnya panas membakar, bukan karpet dewi. Semua atas izin Allah Ta'ala. Hei api, sejukkan dan selamatkan hambaku Ibrahim. Bukan dingin, kalau dingin dia bisa menggigil. Sejuk, nikmat, lebih daripada AC, hawa gunung dan sebagainya. Dan 40 hari, 40 malam dapat rezeki dari Allah, langsung dari surga, dibawa oleh malaikat, hidup, nikmat, di tengah gambaran orang-orang kafir, dia dalam keadaan sudah akan jadi debu, habis. Tapi subhanallah, 40 hari, 40 malam, tidak satu rambut janggutnya yang terbakar. Bukan Ibrahim AS, dia mempersiapkan belajar tegas api, berdebus atau apa namanya, pakai magic. Ya, tidak ada. Dalam Islam tidak ada itu. Tapi iman, takwa yang kuat. Dengan ajaran Rasulullah SAW kepada sahabat, 13 tahun diajarkan di Mekah hanya untuk mengokohkan iman tauhid kepada Allah. Belum ada syariat. Termasuk Ramadan ini turunnya nanti di Madinah tahun kedua. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya orang beriman, puasalah kamu di bulan Ramadan seperti kaum-kaum yang dahulu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Goalnya, aimnya, tujuannya satu, supaya bagaimana takwa kita ini semakin kokoh. Sampai nanti akhirnya kita ini insya Allah, biiznillah, kita semuanya, keluarga kita dan umat Rasulullah SAW akan dimasukkan surga dengan janji Allah kepada orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah cepat-cepatlah kalian kembali kepada pengampunan Allah. Yang Allah akan menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan surga. Jadi surga itu buat orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Janji Allah pasti, tidak pernah ingkar janji. Inna wa'dallahi haq. Dan tidak bisa diuraikan dalam waktu yang singkat dalam pertemuan kita ini. Insya Allah kapan nanti kita bisa sambung lagi. Takwa inilah sebagai pegangan hidup kita nomor satu, yang mesti harus ada di dalam hati kita. Iman, takwa itu di sini. Takwa tadi Rasulullah SAW 3 kali mengulang-ulang at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Bukan di lisan, tulisan, slogan, bukan. Karena yang Allah pandang pada manusia tadi, hadisnya,
memandang wanita, bodi kita, kekayaan kita, tapi yang Allah pandang adalah hati. Sebagai Rasulullah SAW sabdakan, dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Tapi kalau dia rusak, rusak semuanya. Apa itu? Dia adalah kolbu. Ini sangat super rahasia. Super secretnya Allah SWT. Pepatah kita mengatakan dalamnya lautan dapat diduga. Hati orang siapa tahu. Kita suami, Allah jodohkan kepada istri. Alhamdulillah, bi'idznillah. Dengan halalan, thayyiban, mubarokan fi. Dan kemudian ada nilai ibadah. Dua tubuh menjadi bersetubuh. Bersumpah setia, berjanji setia, dan sebagainya. Itu mesti bisa selingkuh. Mesti bisa apa? Selingkuh. Di depannya sesuatu, di belakangnya nyimpen sana. Tapi sama Allah nggak bisa selingkuh. Malaikat Raqib Atid, dia tidak tahu isi hati kita. Dia mencatat apa yang dalam tubuh kita, apa gerak tubuh kita. Yang ada di dalam hati kita yang dimonitor oleh Allah Subhanahu. Oleh sebab itu kita niat sama-sama insya Allah di bulan yang penuh berkah ini. Kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kepada kebaikan. Baik hablum minallah maupun hablum minannas. Terutama kepada keluarga kita yang sekarang kita diuji. Lockdown atau lockdown. Ini satu rahmat. Di tengah-tengah ujian. Apa namanya virus COVID-19 atau COVID. Dari Wuhan. Asalnya, tapi itu fitnah macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Saling lempar batu sembunyi tangan untuk fitnah. Tapi Wuhan ini, kata Wuhan, ini dekat dengan Wuhan. Sudah tahu Wuhan kan? Rasulullah SAW bersabda, akhir zaman nanti umatku akan cinta dunia. Kebanyakan manusia Islam, tapi seperti buah air laut. Apa itu? Penyakitnya namanya Wuhan. Ya kalau dipas-paskan, ya kira-kira Wuhan sama Wuhan, beda tipis kira-kira begitu. Asbab ini semuanya kita cinta dunia. Karena kita jauh daripada masa kenabian Rasulullah SAW. Tidak ada nabi. Dulu sebelum Nabi Rasulullah SAW, ditinggal nabinya yang tadinya tinggal orang-orang yang taat. Nabinya meninggal, kemudian mereka yang taat sedikit demi sedikit malah dibelokkan oleh iblis, musuh manusia, yang dia dengan bala tentaranya, dan dengan musuh yang besar pada setiap manusia adalah nafsunya. Perang yang paling besar itu di sini dengan nafsunya. Kemudian sedikit demi sedikit dia membelokkan daripada garis lurus. Awalnya tidak kelihatan, tapi kalau terus dia akan jauh di depan sana antara garis lurus yang sebenarnya, yaitu jannah, jalan Allah, siratal mustaqim, dengan jalan kita. Ketika mereka sudah rusak, ancur-ancuran, sembari syirik lagi, Allah turunkan Nabi. Demikian Nabi demi Nabi, sampai sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi, di Ka'bah itu sendiri sudah 360 berhala. Kita bisa bayangkan bagaimana. Itu masanya memang daripada kenabian Ibrahim alaihissalam. Sampai ujungnya adalah sebelumnya kakek Rasulullah SAW adalah Ismail alaihissalam. Agama yang Hanif. Dari Ibu Hajar. Yang kita tahu sejarahnya. Nanti kapan kita kisahkan. Demikian juga daripada ibu istri yang pertama Ibrahim alaihissalam. Yaitu Sarah. Bagaimana dia melahirkan Ishak, Yakub. Yakub itu Israel. Anaknya 12, ya, 12 anak, 12 suku adalah Bani Israel. Ribuan nabi-nabi. Sampai kepada ujungnya Nabi Isa alaihissalam. Yang insya Allah tidak lama lagi akan Allah turunkan di muka bumi meluruskan daripada akidah. Dan tidak mengatakan dirinya adalah anak Tuhan. Yang syirik. Masa Rasulullah SAW lahir, itu 571 Masehi. Jadi kira-kira abad ke-6, ujung-ujung abad ke-6 daripada kenabian Isa alaihissalam. Bagaimana jauh penyimpangannya umat pada masa itu. Sampai pada tadi poinnya adalah Ka'bah itu sendiri yang direnovasi oleh kakek para nabi-nabi, Abul Anbiya, Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam sudah terkontaminasi dengan lebih kurang 360 berhala. Di dalamnya, di luarnya maupun di dalamnya, berapa banyak lagi mungkin di rumah-rumah mereka. Maka Allah utus Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, rahmatan lil alamin, kafatan linnas, ila yaumil qiyamah. Dan melantik para sahabat, mendidik, membina para sahabat, yang ikut pertama keluarganya Siti Khadijah anha dengan pengorbanan yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib masih kecil, sepupu dan kelak menjadi menantunya. Dan khalifah yang keempat. Demikian anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Di luarnya Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhu, sahabat dekatnya yang luar biasa.
yang kelak hijrah bersama beliau ke Madinah, yang sempat ada di dalam gua Thur, yang korban habis-habisan. Demikian untuk mengikat, Allah ikatkan putrinya Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya gadis yang nikah dengan Rasulullah SAW. Sampai wafat pun diperlukan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana 13 tahun Rasulullah SAW membina kepada para sahabat hanya tauhid, akidah, makrifat, fondasi, akar, iman. Belum ada syariat, perintah, belum ada larangan, belum ada. Bahkan belum dipanggil orang-orang beriman, padahal sudah syahadat, sudah berjuang. Sahabat ada yang disiksa habis-habisan, termasuk dari Bilal, Khabbab al-Arad, keluarga Yasir. Yasir bapaknya, anaknya namanya Amr, dan kemudian istrinya namanya Sumayyah. Dia wong cilik, dihina, disiksa, dibuli, dicaci, dimaki, sampai diseret-seret dalam keadaan yang sangat memprihatinkan jahiliyahnya mereka. Rasulullah SAW lewat pada waktu itu. Ya Rasulullah, kapan kami akan bisa mendapatkan ketenangan, keamanan? Ya. Kapan datangnya pertolongan Allah? Mereka anaknya dipenteng untuk lihat bapak ibunya disiksa. Tapi Rasulullah mulia, kalau saya katakan Rasulullah SAW adalah manusia super, bukan super. Tapi dari kuda dia tahu tidak ada sekarang lagi nama Superman, yang ada Superman. Jadi boyolali lagi. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah ciptakan jadi manusia super. Segala-galanya serba super. Manusia yang paling mulia. Imamul Anbiya. Walaupun dia junior terakhir. Tapi sempat ngimami nanti di peristiwa Isra dan Mi'raj di Masjidil Aqsa. Kemarin kami alhamdulillah ke sana ke Masjidil Aqsa. Mengimami para nabi-nabi, pada dia yang junior, tapi penyempurna risalah, Al-Quran, Alkitab, An-Nur, Al-Bayan, Al-Zikr, Al-Syifa, yang diturunkan di bulan Ramadan kita ini, yang sekitarnya sama-sama pagi, siang, malam kita isi dengan membaca, memahami, mengamalkan, dan menyebarkan Al-Quran. Selamat kita menghadapi situasi apapun juga. Diridhoi Allah, menjadi syafaat. Nah, Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW ketika itu melihat sahabatnya disiksa, masih sedikit bilangannya. Kebanyakan orang-orang mustad'afin yang lemah-lemah. Dia tidak mengancam ataupun melaknat kepada orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh yang menyiksa mereka bertiga. Apa kata Rasulullah SAW lebih kurang kepada keluarga Yasir? Wahai keluarga Yasir, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Karena tidak ada kemuliaan bagi kalian kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan kabar gembira. Bukan mengancam, bukan apa, melaknat kepada orang-orang, bukan marah-marah. Akhirnya kita tahu sejarahnya. Yang pertama menjadi syahidah adalah Ummu Amr, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha. Dia ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal. Tapi syahidah. Orang yang mati syahid ruhnya tidak lepas kecuali seperti digigit semut. Padahal paling ringan seperti dipancung 300 pancungan pedang atau seperti dikulitin hidup-hidup. Si suaminya Yasir, dua kakinya ditarik oleh 2 ekor kuda. Dicemeti sebelah kanan kiri dan badannya terbelah menjadi 2. Syahid. Ini sebagai pondasi iman Islam. Sejarah membuktikan. Tapi kalau kita bayangkan sekilas, tidak terasa sakit. Karena orang yang mati syahid tadi, dia tidak sakit, ruhnya lepas daripada jasadnya, seperti digigit semut saja. Coba kita bayangkan. Kita dulu pernah mendengar iklannya Panther. Dari Jakarta ke Bali cuma pakai koin, cering. 3 kata. Cering. Ya. Sudah kita Akhi Zairin, dia sutradara dan tahu sinematografi dan sebagainya untuk iklan Panther awal. Dari Jakarta ke Bali dan pasar cering. Mas Karyo, Sri Mulat almarhum,
Saya waktu pernah diajak Mas Gito main terakhir, padamu aku bersimpuh bulan Ramadan, juga termasuk main sama Mas Karyo itu di Tanah Kusir, karena almarhum Mas